Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini nanti setelah ini saya akan membahas tentang Denver. Nanti akan materi yang akan kita uparakan itu adalah materi Denver ya. Ini kalau materi pemeriksaan pertumbuhan perkembangan sebenarnya sudah dibahas sama kelompok yang sebelumnya ya. Eh, ini hanya materi tambahan saja buat teman-teman. Nah, ini adalah masalah tumbuh dan kembang ya. Oke, sebentar. Nah, masalah tumbuh kembang anak-anak akhir ini kan semakin tinggi ya. Harapan orang tua itu adalah kualitas anaknya baik ya, baik terus termasuk tuntutan masyarakat ya. Nah, ada kenapa kok anak saya udah bisa jalan loh, anak saya usia segini udah bisa ini loh, dia udah bisa membaca loh, udah bisa ini, udah bisa ini. Kok anaknya usia 1 tahun belum bisa jalan ya? Itu maksudnya tuntutan masyarakat ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi gangguan pertumbuhan perkembangan sedini mungkin. Nah, caranya akan kita bahas di sini. Nah, ini adalah untuk meningkatkan kualitas anak tersebut ya. Pemantauan secara teratur dan berkala sejak dini dengan deteksi dini, boleh dengan menggunakan Denver, boleh dengan menggunakan DDST. Terus mengoptimalkan stimulasi secara dini sesuai dengan tahap perkembangan. Misalnya gini, di usia 1 tahun harusnya anaknya mengapain? Harusnya anak misalkan dari sektor bahasa, anak itu 1 tahun udah bisa mengungkapkan kalimat, misalkan begitu ya. Atau anak itu 1 tahun itu harusnya udah bisa minimal dia 25 kata ya. Kalau misalkan belum, apa yang salah pada diri kita? Apa yang salah pada orang dewasa bersama anak tersebut? Apakah misalkan anak tersebut sering diberikan handphone, sering diberikan gadget dan lain sebagainya, atau kedua orang tuanya memang jarang ngobrol sama anaknya? Itu harus distimulasi sedini mungkin dan dideteksi dini ya. Melakukan tindakan intervensi dini jika ada penyimpangan. Misalkan gini, anakku usia 18 bulan, tapi kok belum bisa jalan. Nah, kita harus tahu ada apa nih sama anak ini. Perkembangannya seperti apa. Misalkan kembali lagi ke pertumbuhan. Kok anaknya usianya 1 tahun, tapi berat badannya masih 8 kilo. Apa yang salah pada anak ini? Jadi, kita harus tahu. Kita juga sebagai orang tua, sebagai tenaga medis juga harus tahu ada apa, ada something apa pada anak tersebut. Sehingga kita tahu intervensinya yang tepat seperti apa ya, apakah kita harus ke dokter spesialis dulu dan setelah itu kita konsul ke tumbuh kembang dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah deteksi dini tumbuh kembang ya. Salah satu cara deteksi dini dengan metode screening ya. Screening dapat dilakukan pada saat pemeriksaan rutin atau anak berobat di rumah sakit atau praktek. Nah, sebenarnya nggak harus seperti ini juga, orang tua juga bisa melakukan sendiri sebenarnya ya. Tapi yang biasanya kan orang tua itu tidak lebih menganggap anak, oh ya nggak apa-apa nanti juga bisa, oh ya nggak apa-apa nanti juga bisa, belum aja. Nah, kata-kata itu sebenarnya adalah kata-kata penguat untuk orang tuanya ya. Karena ketakutan orang tua itu dikuatkan dengan kata-kata itu. Sebenarnya sudah ada, maksudnya ada ansietas juga sebenarnya pada orang tuanya tersebut, tapi dikuatkan dengan oh ya udah nggak apa-apa. Zaman dulu juga saya begini, zaman dulu juga ayahnya begini. Nah, kata-kata itulah yang biasanya screening-nya itu agak lebih susah dilakukan, sehingga intervensi dini itu tidak bisa dilakukan, gitu ya. Ini adalah deteksi dini tumbuh kembang, ya. Dokter dan tenaga kesehatan lain, profesi yang paling mungkin melakukan screening tumbuh kembang. Fakta hanya 15-30% dokter anak di Amerika yang melakukan screening secara optimal. Kenapa? Jangankan itu ya, contoh di puskesmas atau di mana ya, misalkan kalian melihat lah atau ada kunjungan dan lain sebagainya ke SD atau ke TK ya, TK atau TPA hanya menanyakan berat badan, tinggi badan, padahal screeningnya lengkap itu bukan hanya itu, tapi dikaji semua untuk tumbuhnya seperti apa, berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya, terus perkembangannya seperti apa, bagaimana sektor bahasa, sektor motorik kasar, motorik halusnya, sosialnya seperti apa. Nah, tapi itu kebanyakan tidak dilakukan. Kenapa? Karena menyita waktu
yang lumayan banyak, terus imbalannya kurang karena memang belum ada, setahu saya memang belum ada pembayaran untuk screening anak itu seperti apa. Ya, yang ada bayarannya itu adalah anaknya itu sakit diobatin. Nah, padahal untuk screeningnya itu sebenarnya itu yang paling penting ya. Mindsetnya masih mengobati yang sakit, tapi sebenarnya adalah screening awalnya yang baik, anak tersebut bisa sehat tanpa harus dia sakit gitu ya. Terus belum lagi tantangan anak-anak yang memang tidak kooperatif, anak itu lebih suka main dengan teman-temannya dibanding dia bertemu dokter atau perawat gitu ya. Terus kontrol anak misalnya gini, kontrolnya ke rumah sakit atau ke puskesmas atau tenaga kesehatan yang lain itu tidak teratur ya, harusnya konsul tapi tidak konsul gitu ya. Dan kurang yakin. Nah, kurang yakinnya ini bisa jadi karena orang tuanya atau karena tenaga medisnya juga. Keterbatasan waktu dalam praktek, mengabaikan pengetahuan tentang pertumbuhan perkembangan anak termasuk kelainan psikososial ya, perlu metode yang mudah dan cepat. Nah, sangat sebenarnya bukan sangat ya, memang menyita waktu untuk melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan itu, tapi kita bisa eee, melakukan itu sambil bermain gitu ya, tidak hanya harus masuk ruangan. Kalau yang kita lihat sekarang adalah anak masuk ruangan duduk ya. Anak masuk ruangan duduk, terus setelah itu duduk diperiksa nanti ditidurin di bed ya. Nah, itu sebenarnya yang monoton dan anak tidak suka seperti itu. Seperti sekarang konsep belajar anak kan sudah berbeda. Sekarang ada anak yang memang di sekolah alam dan mereka tanpa harus duduk di kursi mendengarkan, duduk yang manis, siapa yang duduknya udah rapi boleh pulang. Nah, hal seperti itu kan sekarang sudah jarang sekali dilakukan ya. Maksudnya udah banyak variatif untuk sekolah-sekolah yang memang membebaskan anak tersebut. Kreativitas anak ini kemana? Dia arahnya kemana? Nah, itu biasanya sekarang sudah ada. Nah, sayangnya itu belum ada di pemeriksaan anak. Ya, anak sakit pun tetap harus duduk berhadapan dengan dokter tanpa harus, misalkan saya belum pernah menemukan misalkan tempat pemeriksaan itu anaknya duduk atau duduk di bawah, dokternya sharing menanyakan, misalkan sambil bermain itu jarang sekali ya, karena terkait dengan waktu ya. Nah, ini adalah deteksi dini pertumbuhan ya. Ini seperti biasa berat badannya dia berapa, tinggi badannya dia berapa, lingkar kepala, lingkar lengan itu untuk pertumbuhan ya. Nah, pasti kalian sering lihat ini ya. Ini ada di KMS. Ya, ini ada di KMS. Ini pertumbuhan dan perkembangan anak ini boleh menggunakan ini dengan lebih gampang ya. Kapan dia waktunya imunisasi, apakah dia sekarang udah bisa, apa yang sudah dia udah bisa, apa yang terlambat, apa yang bisa dilakukan, apa yang belum bisa dilakukan. Ini sebenarnya bisa dilihat di sini juga ya. Dengan kurvanya juga, tinggal kita tarik garisnya. Oke, ini juga untuk pemeriksaan Z-score-nya ya. Sama seperti kemarin, itu ada di buku MTBS ya. Berat badannya dia berapa, usianya dia berapa. Nanti kita tinggal tarik garis di sini. Ini usianya 1 tahun, berat badannya dia berapa. Nah, dia masuknya kemana? Hijau, hijau itu normal. Ya, merah itu obesitas, ini udah hitam. Berarti ini udah eh, perlu intervensi ya. Sama seperti ini berat hijau. Hijau itu seharusnya ini ada kuning ya. Di MTBS yang terbaru kemarin ada. Nah, ini yang atas untuk laki-laki, yang bawah buat perempuan. Tinggal ditarik garis nanti kalian bisa melihat ya. Ikutin kurva. Nah, seperti ini yang tadi saya lihat, yang tadi saya bilang. Ini ada hijau, ada oranye, kuning ya. Hijau, kuning, merah sama hitam. Ya, ini untuk kalau dia hijau berarti normal, ini dia sudah dalam pantauan, berat badannya udah mulai lebih. Terus kalau merah berarti dia obesitas, hitam berarti sudah harus, merah dan hitam itu sebenarnya sudah dalam pantauan ya. Kalau dia sudah hitam berarti memang harus ada intervensi pada anak tersebut. Berarti dia benar-benar sudah obesitas ya. Sama seperti ini berarti dia udah ini di hijau, ini sudah peringatan, ini dia berat badannya sudah kurang, berarti hitam dia sudah gizi buruk. Nah, ini ada pemeriksaan antropometri ya.
Metode pengukuran gizi masyarakat yang sangat antropometri adalah pengukuran status gizi yang paling sering digunakan di masyarakat. Pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar perut, ya. Nah, ini adalah penggunaannya, ya, untuk mengetahui, apakah anak tersebut gizinya kurang atau tidak, ya. Penilaian pengukuran yang tadi saya bilang usia, berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar lengan, ya, lilah, dan lain-lain, ya. Terus ini adalah usia ya, usia atau umur. Usia, sangat memegang peran dalam penentuan status gizi, kesalahan penentuan akan menyebabkan intervensi status gizi yang salah. Misalkan ketentuan dalam 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan ada 30 hari, jadi perhitungan umur dalam 1 bulan penuh. Artinya sisa umur di hari tidak diperhitungkan. Dilakukan pembulatan ke atas bila dia 15 hari. Misalkan dia 6 bulan 15 hari, berarti dia jadinya 7 bulan gitu ya. Nah, apabila dia tidak ingat bulan lahirnya, misalkan, "Bu, lahirnya iya, eh, misalkan, Bu, tanggal lahir lahirnya tahun berapa? Misalkan 2019, bulannya ingat nggak, Bu? Aduh, saya lupa." Nah, kita tentukan kalau dia itu, pokoknya kita pukul rata kalau dia itu lahirnya di bulan 6 kalau ibunya lupa. Ini adalah timbangan ya, timbangan sering dilihat juga. Zaman dulu tuh masih pakai timbangan ini ya. Kalau sekarang udah ada timbangan yang duduk, berdiri sama tidur ya. Ini saya lanjut aja. Ini juga tipe timbangan zaman dulu di warung-warung juga ada kok timbangan ini juga. Dan ini memang akurat, tapi memang resikonya adalah anak-anak agak susah memang. Kalau misalkan dia udah besar ya bisa-bisa jatuh, resiko jatuh di sini. Gitu. Nah, ini kalau misalkan dia udah bisa duduk, udah bisa berdiri, bisa menggunakan ini ya, timbangan ini. Nah, ini tinggi badan atau panjang badan ya. Tinggi badan dinyatakan dalam bentuk indeks tinggi badan menurut umur, juga indeks berat badan dengan tinggi badan ya. Ini seperti biasa untuk pengukurannya. Nah, ini untuk pengukuran. Nah, ini untuk pengukuran panjang badan ya. Di kalau kalian sudah main ke puskesmas dan sebagainya pasti ada pengukuran tinggi badan ini. Ya, ada yang dari kayu. Di lab juga ada kok ini. Di laboratorium kita ada untuk pengukuran tinggi badan ini. Anak cukup ditidurkan. Kalau misalkan dia belum bisa berdiri, walaupun udah belum bisa berdiri, kalau misalkan belum 2 tahun biasanya masih menggunakan ini. Nah, tapi kalau misalkan udah 2 tahun ataupun anaknya memang sebelum 2 tahun memang dia sudah mau untuk diberdirikan, biasa pakai timbangan apa panjang badan seperti orang dewasa. Nah, seperti ini. Ini yang zaman dulu kala ya. Nah, kalau yang tadi saya bilang, kalau misalkan dia udah bisa pakai yang ini. Ini pengukurannya. Nah, tinggi badan dan berat badan ini adalah pengukuran parameter yang memang sangat penting ya. Nah, dinyatakan berat badan tinggi badan menurut WHO bila prevalensi kurus itu kurang dari min 2 SD di atas 10% menunjukkan daerah tersebut mempunyai gizi. Nah, ini dilihat dari pengukuran balance score tadi. Nah, ini adalah pengukurannya ya. Itu cara pengukuran ini ada di belakang tadi yang di buku MTBS. Nah, ini adalah pengukuran lila ya, cara pengukuran lila. Teman-teman juga sudah pasti tahu ya, sudah pasti diajarkan ini untuk pengukuran lila. Nah, seperti ini. Nah, ini pengukuran lila ya. Ini sudah itu masih bisa digunakan tapi. Nah, ini adalah buku pedoman pelaksanaan ini deteksi dini intervensi tumbuh kembang anak SDID TK edisi revisi ya. Kalau ini dia menggunakan DDST ya. Kalau nanti kita yang ujian menggunakan Denver ya. Ini screening perkembangan itu boleh menggunakan deteksi dini tumbuh kembang, itu boleh menggunakan buku KIA, Denver ya, atau Byland Infant juga boleh ya.
Nanti saya akan ajarkan yang Denver-nya. Nah, ini SDID TK anak ini meliputi dari penyimpangan pertumbuhan, perkembangan, dan emosi. Nah, kalau misalkan Denver itu dia, nanti dibahas juga di sini, dia sektornya lebih banyak. Ini perkembangan anak, harus dipantau secara berkala. Kita tidak bisa misalkan, kita pemeriksaannya pertama gitu ya, habis itu nggak periksa lagi, nggak bisa ya. Jadi memang harus diperiksanya secara berkala. Ini kita bahas juga tentang Denver, merupakan salah satu alat screening perkembangan untuk mengetahui sedini mungkin penyimpangan perkembangan yang terjadi pada anak sejak lahir sampai umur 6 tahun gitu ya. Ini deteksi dini tumbuh kembang DDTK. Ini yang dari DFKS. Biasanya yang pakai DDTK ini anak D3, S1 biasanya sudah menggunakan Denver. Nah, atau zaman dulu itu disebutnya KPSP ya, dari usia. Nah, untuk pengukuran KPSP ini dia menggunakan screening kuesioner screening perkembangan mulai dari 3 bulan minimal tiap 3 bulan sampai 2 tahun, minimal tiap 6 bulan di usia 2 sampai 6 tahun itu untuk pengukuran KPSP-nya. Tanyakan pendengaran anak dengan TDD. Ini adalah jenis pengukurannya ya, tes daya dengar. Nah, harusnya di usia 3 bulan, kalau misalkan dia 3 bulan, minimal 3 bulan sekali sampai usia 1 tahun, minimal 6 bulan sekali sampai usia 6 tahun. Itu untuk pengukuran KPSP dan TTD-nya. Nah, tes penglihatan ini tes daya lihat ya, mulai di umur 3 tahun itu bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali. Terus perilaku ya, kuesioner masalah mental emosional, checklist for autism in toddler, and corners untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Ini bisa dilakukan jika memang orang tuanya tersebut pasiennya mengarah ke sana kalau untuk ini ya. Gitu. Terus ini adalah cara menghitung usia anak. Nanti saya akan ajarkan ya cara menghitung usia anak. Tahun, bulan, dan hari. Jadi tahunnya dulu, terus bulan, terus hari ya. Nah, ini konversi ke bulan dan hari. 2001 tahunnya itu adalah tahun dia lahir. Yang pertamanya itu adalah tanggal pengukuran ya. Tanggal pengukuran itu saya ulangi. Yang pertama itu adalah tanggal pengukuran dulu. Dia pengukurannya itu di tahun 2021 bulan 3 tanggal 2 ya. Ini tanggal 2. Tanggal 2 bulan 3 2001. Dia adalah pengukurannya itu tanggal lahirnya itu tanggal 15 bulan 10 2000. Nah, 2001 Nah, 2001 sorry ya laptopnya. Nah, 2001 itu dikurang 2000, jadinya 2001 dikurang. Nah, oke, nanti saya ajarkan ya. Cara menghitungnya itu adalah kita hitung dari harinya dulu. Berarti 02 dikurang 15. 02 dikurang 15 berarti 32 ya. Karena dia 002 itu 02 dikurang 15 kan 2-nya itu nggak bisa dikurang 15. Hari itu kan 30 hari. Berarti 2 ditambah 30 hari dulu ya. 2-nya itu ditambah 30. Sorry. 2-nya itu ditambah 30 dulu ya. 30 itu kan hari jadi 32. Nah, jadinya 32 dikurang 15. 32 dikurang 15 berarti 17 ya. Itu 17 hari. Terus tadi bulan 3 di tanggal pemeriksaannya, sedangkan dia lahirnya bulan 10. 03 dikurang 10 kan nggak bisa ya. 03 dikurang 10 kan nggak bisa, berarti kita pinjem dulu nih ya, pinjem dulu yang 12 bulan ya. Tapi tadi kan ini kan udah dipinjam nih, udah dipinjam hari. Tadi kan udah dipinjam hari nih, udah dipinjam harinya tadi kan udah minjem sama bulan. Harinya tadi kan udah minjem sama bulan. Nah, jadinya 03 dikurang 02 dulu karena udah dipinjem ya. Jadinya itu 03 sorry
karena harinya tadi kan dia bulan 2 nih, tanggal 2 itu dikurang itu kan nggak bisa, berarti dia minjam 30 hari, jadi 32. Nah, berarti 1 bulan itu udah dipakai yang ini, yang sebelahnya, udah dipakai yang sebelahnya ini. Jadi yang atas kan bulan 3 tuh, bulan 3-nya itu dikurang 1 dulu, jadi 02. Karena kenapa dikurang 1 bulannya udah diambil sama si hari, ya, udah diambil sama hari. Jadi 03 dikurang 1, 02. Nah, 02 dikurang 10 kan nggak bisa, berarti kita ambillah setahun, minjem setahun di belakang. Berarti 02 ditambah 12, 02 ditambah 12 berarti 14. Nah, 14 dikurang 4 ya, berarti 4 bulan. Nah, karena tadi setahun tahun yang ini udah dipinjam sama bulan ya. Tahunnya itu udah dipinjam sama bulan berarti 2001 dikurang 1 ya. Jadi 1 tahunnya dia dipinjam sama bulan berarti 2000 ya, berarti tahunnya dia jadinya 2000 ya, 2000 dikurang 2000 berarti 0. Nah, jadi usia anak ini adalah 4 bulan 17 hari. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk anak yang dilahirkannya secara normal ya, bukan prematur. Nanti prematur ada lagi perhitungannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah umur anak dan jenis screening deteksi ini penyimbangan tumbuh kembang anak ya. Ini bisa itu tinggi badan, lingkar kepala, KPSP ya, TDD ini. Ini untuk semua pemeriksaannya ya. Ini tinggal di checklist aja ada masalahnya atau tidak ya. Nah, ini deteksi dini penyimpangan perkembangan. Pemeriksaan perkembangan anak dengan kuesioner screening perkembangan KPSP, tes daya lihat TDL dan TDD ya. Nah, kuesioner masalah emosional kami bagi usia 36 sampai 7 bulan. Checklist autis pada anak prasekolah, checklist for autis and toddler ini bisa digunakan. Terus formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, GPPH biasanya dengan anak-anak yang hiperaktif ya. Bisa dilakukan di usia 36 bulan ke atas. Nah, ini adalah KPSP berisi 10 pertanyaan singkat mengenai kemampuan yang telah dicapai oleh bayi dan anak. Tujuannya untuk mengetahui apakah perkembangan bayi dan anak itu normal atau ada penyimpangan. Jadwal rutinnya itu tiap bulan sejak usia 3 sampai 24 bulan, kemudian tiap 6 bulan sejak usia 72 bulan. Nah, tiap usia memiliki kuesioner tersendiri. Pilih daftar pertanyaan yang sesuai dengan usia bayi atau anak tersebut. Nah, ini adalah KPSP ya, 9 sampai 10 pertanyaan singkat pada orang tua atau pengasuh tentang kemampuan yang telah dicapai oleh anak, mulai dari umur 3 bulan tadi minimal 3 bulan sampai usia 2 tahun, minimal 6 bulan sampai usia 6 tahun ya, untuk mengetahui perkembangan anak sesuai dengan umur dan keterlambatan. Alatnya itu adalah kuesioner ya, sesuai dengan umur anak, kertas, pensil, bola karet, plastik seukuran bola tenis, kerincingan, kubus, ini disesuaikan untuk alatnya, disesuaikan dengan usianya ya. Nah, ini adalah untuk penggunaan KPSP. KPSP juga alat-alat KPSP juga ini bisa digunakan untuk pemeriksaan nanti kita menggunakan Denver ya, disesuaikan usianya di usia berapa, nggak mungkin kayak anak saya kan usianya 6 sekarang udah mau 4 tahun, 4 tahun nggak mungkin dia mainnya kerincingan, berarti sudah mulai menggambar ya, susun balok juga udah lewat ya. Jika anak belum mencapai usia pemeriksaan, maka ibu diminta kembali kontrol pada usia terdekat dengan pemeriksaan rutin. Jika ibu datang dengan masalah tumbuh kembang anak, sedangkan umur anak bukan umur screening, maka lakukan screening dengan menggunakan formulir KPSP usia terdekat yang lebih muda. Misalkan dia datang usia udah lewat ya, misalnya dia dengan usia 6 tahun, enggak, dia datangnya usia 7 tahun, berarti kita periksa dengan usia 6 tahun, apakah dia sudah mampu melakukan itu atau tidak. Nah, ini adalah untuk, KPSP pada anak usia 3 bulan, ya, tinggal kita lihat di situ, misalkan contoh yang pertama pada waktu bayi Anda terlentang, apakah masing-masing lengan atau tungkai bergerak dengan mudah? Apabila salah satu, kedua tungkai atau lengan baik bergerak tak ke arah terkendali, apa lingkar nah kalau misalkan dia tidak, itu berarti lingkarannya kata iya, kalau iya berarti iya, kalau misalkan tidak, kalau ibunya tidak merasa seperti itu berarti tidak, kalau iya berarti iya, gitu ya.
Pada waktu bayi Anda terlentang, apakah ia melihat atau menatap wajah Anda? Iya atau tidak gitu ya. Di situ, tinggal kita checklist itu ya apa tidak. Ini untuk gerakan kasar, ini untuk sosialisasi kemandirian, ini bahasa, eee, bicara dan sosial, ini adalah yang di sini adalah jenis, kalau di Denver ini adalah, motorik, maksudnya sektornya. Tapi kalau di KPSP dia di sini, mmm, oke, kalau kalau di sini dia terterahnya di sini. Ini tinggal kita tanyakan ke orang tuanya ya, apakah anaknya sudah mampu atau belum melakukan itu, apakah dulu dia melakukan atau tidak, atau di rumah dia bisa atau tidak. Nanti tinggal ditanyakan ke orang tuanya, sambil kita lihatkan gambarnya seperti ini. Ini untuk anak usia 1 tahun, 1 tahun 9 bulan ya, ini 21 bulan. Ini untuk pemeriksaannya tinggal kita tanyakan seperti tadi. Nah, misalkan gini, atau misalkan kata ibunya agak ragu atau ibunya yang agak susah itu sebenarnya gini, ada ibu yang mengatakan iya, kadang bapaknya mengatakan tidak. Nah, untuk pengukuran itu kita kan ada alat-alat ya di depan tadi. Nah, kita ukur dengan itu. Misalkan dia bermain kubus nih, "Ayo Adek, silakan menyusun kubus. Ayo, kubus yang mana yang disuka, merah dulu, hijau dulu, atau yang mana? Ayo, tante mau lihat sampai mana tingginya." Nah, kalau misalkan dia bisa, berarti memang bisa gitu. Karena banyak sekali ibu-ibu yang apalagi misalkan pengukurannya di tempat yang terbuka ya, sama seperti pada saat saya praktek dulu di PAUD. Jadi banyak ibu-ibu yang menutup, "Oh iya anak saya udah bisa, oh iya anak saya udah bisa," karena malu sama teman-temannya. Padahal bukan itu ya. Screening ini juga bukan untuk maksudnya kita hanya melakukan pemeriksaan saja jika memang ada memang harus, dilakukan intervensi dan sebagainya, bukan kita yang melakukan intervensi, tapi, anak tersebut dan ibunya harus konsul dulu ke dokter anak dan poli tumbuh kembang gitu ya. Banyak yang memang harus kita memang harus banyak cara untuk melakukan pemeriksaan ini ya, tanpa ibunya, eee, maksudnya, kita jangan terlalu mengintegrasi orang tua tersebut ya. Jadi kita pertanyaannya lebih santai, lebih rileks, tapi kita bisa, "Oh iya anaknya benar-benar bisa ya," bukan hanya kata ibunya. Tapi kalau memang ibunya udah yakin, mau nggak mau kita harus percaya gitu ya. Ini untuk anak usia 3 tahun ya, dia udah mampu atau belum ya, "Ini gambar apa, ini apa, coba ini lihat, nih Kakak punya ini." Nah kalian sudah harus wajib berinteraksi ya. Nah, ini adalah interpretasi KPSP ya. Ini juga masuk ke dalam soal UKOM untuk interpretasi KPSP ini juga. Nah, apabila jumlah iyahnya dalam pemeriksaan dalam misalkan usianya tadi di usia 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, iyahnya mana? Lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, apabila jumlah iyahnya 9 sampai 10 perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau misalkan iyahnya hanya 7 sampai 8 perkembangan anak berarti meragukan, dia M kita tulisnya ya. Terus jumlah jawaban iyahnya 6 atau kurang dari 6 kemungkinan ada penyimpangan, kita tulis P pada anak tersebut ya. Jawaban tidak harus diperinci menurut jenis keterlambatan gitu. Kita cukup mengatakan, maksudnya kita cukup menulis di hasil intervensi di atasnya boleh. Oh, hasilnya iyahnya ada 9 atau 10 berarti dia S. Kalau 7 atau 8 berarti dia M. Kalau dia 6 atau kurang dari 6 berarti dia P ya. Lebih gampang memang interpretasi KPSP dibanding Denver nanti. Nah, apabila jumlah iyahnya kurang dari 9, maka perlu diteliti kembali mengenai cara menghitung umur anak, daftar pertanyaan, apakah sesuai dengan umur anak, apakah jawaban orang tua atau pengasuh anak sesuai apa yang dimaksud, karena ini M itu adalah meragukan, ya, benar atau enggak di sini, taunya memang kita yang salah, kita sebagai tenaga medis yang memang salah pada saat pengukuran, atau orang tuanya yang memang lupa tanggal lahir anaknya, atau memang tidak keterbukaan orang tua tersebut. Sehingga hasilnya pemeriksaannya itu adalah M atau meragukan. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan kembali pada anak tersebut, ya, kita harus teliti lagi. Terus bila perkembangan anak sesuai, puji ibunya dan teruskan pola asuh anak. Beri stimulasi sesering mungkin tiap saat sesuai umur dan kemampuan anak. Lakukan pemeriksaan atau screening rutin sesuai umur ya. Terus apabila M meragukan, beri petunjuk stimulasi lebih sering setiap
saat untuk mengejar ketertinggalan, lacak kemungkinan gangguan kesehatan lain yang menyebabkan penyimpangan perkembangan, terus ulangi KPSP 2 minggu kemudian. Jika hasilnya tetap 7 atau 8, ulangi 2 minggu kemudian. Jika hasilnya tetap 7 atau 8, kemungkinan memang ada penyimpangan. Ini ini yang M ya, sama seperti yang tadi, takutnya kita yang salah atau orang tuanya yang salah, jadi kita harus melakukan pemeriksaan lagi, 2 minggu kemudian ya. Jadi, kalau misalkan kita ragu tidak dilakukan pemeriksaan pada saat itu juga, tapi, kita suruh datang lagi orang tuanya 2 minggu ke depan. Tapi jika memang, ternyata diperiksa kembali, terus tetap dengan 7 atau 8, kemungkinan memang ada penyimpangan pada anak tersebut ya. Nah, ini jika memang anaknya ada penyimpangan, kita rujuk ke tumbuh kembang atau kita arahkan orang tua tersebut ke rumah sakit untuk konsul ke spesialis anak dan, eee, selanjutnya ke poli tumbuh kembang ya. Nah, ini adalah contoh intervensi perkembangan yang dilakukan pada beberapa anak dengan masalah perkembangan. Itu yang 3 bulan dia harus ngapain aja, sudah ada di situ sampai 66 bulan ya. Misalkan dia belum mengenal warna atau dia belum ini, belum ini, belum ini adalah intervensi yang harus bisa kita lakukan sebenarnya ya. Nah, bila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan P, lakukan tindakan berikut ini. Rujuk ke rumah sakit dengan menulis jenis dan kepenyimpangan perkembangan tersebut apabila memang dia P ya. Eee Boleh dilampirkan untuk, bukti pemeriksaannya tadi ya. Dia ininya di mana, gerakan, motorik kasarnya gimana, halusnya mana, bicaranya seperti apa, dan sosialisasinya dia seperti apa. Kurangnya di mana, atau lampirkan tadi kuesioner yang sudah kita cek. Oke, terima kasih untuk, materi yang pertama ya. Ini adalah materi yang pertama tentang, pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan. Ini dengan menggunakan KPSP, selanjutnya kita akan dengan menggunakan Denver ya. Nah, oke, ini adalah pemeriksaan Denver. Tadi itu dengan menggunakan KPSP, sebenarnya sudah dibahas sedikit tentang Denver ya. Ini kita lanjut ke Denver. Ini adalah fokus kita pada saat ujian nanti. Kalau tadi itu KPSP, sebenarnya tinggal kalian checklist, iya, tidak, iya, tidaknya ya. Dan intervensinya sebenarnya lebih mudah, dia ada P, M, dan S ya. Sebenarnya ini juga ada P, M, dan S, tapi memang agak lebih menguras energi ya. Silakan minum terlebih dahulu ya, sembari mendengarkan saya bercerita di sini ya. Silakan minum terlebih dahulu. Jika memang ini waktunya lagi jam sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Yang penting tidak meninggalkan video ini dan memang kalian memahami ya. Oke, ini adalah, pemeriksaan Denver, sebenarnya tadi udah dibahas ya, kita lanjut langsung ke materinya aja. Ini sudah dibahas tadi Denver. Nah, kalau zaman dulu itu adalah dia DDST yang tadi dibahas ya, kalau sekarang kita menggunakan Denver. Tapi DDST pun masih digunakan ya, kadang masih ada yang menggunakan DDST. Nah, ini adalah Denver 2 ya, tadi juga udah dibahas, didesain untuk digunakan pada anak dengan, anak yang tampak sehat usia 0 sampai 6 tahun, evaluasi performance untuk melakukan tugas-tugas sesuai umur. Nah, penting untuk screening anak asimptomatik dengan kemungkinan masalah, konfirmasi dugaan keterlambatan dengan pemeriksaan objektif ya. Terus, nah ini yang harus dijelaskan kepada ibunya, kalau Denver itu bukan tes IQ ya. Banyak sekali orang tua yang, mengambil kesimpulan kalau pemeriksaan Denver itu adalah pemeriksaan tes IQ katanya, ya, bukan prediktor kemampuan adaptif dan intelektual di kemudian hari. Misalkan, "Oh ya ini normal semua, oh anak saya nanti bisa jadi ini bisa jadi anak saya pinter, hebat gitu, misalkan begitu. Nah, belum tentu juga anak yang memang keterlambatan dia juga, ke depannya akan keterlambatan terus, tidak ya. Biasanya anak-anak yang keterlambatan ada memang anak, itulah uniknya anak ya. Ada yang memang dia keterlambatan beberapa tahap. Nah, mengejar keterlambatan itu bisa dia lakukan dalam beberapa bulan. Jadi ke depannya dia bisa jadi sudah sama atau lebih dari temannya yang tadi tidak ada keterlambatan gitu ya. Pemeriksaan Denver ini, tidak menggantikan pemeriksaan fisik ya, dapat membandingkan performance anak,
anak-anak usia sebenarnya bisa, tapi bukan untuk itu tujuannya ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, kalau DDST itu item pertanyaannya lebih sedikit dibanding sama Denver ya. Nah, kalau Denver ini dia ada 125 item dan 4 sektor yang akan kita kaji di sini ya, sektor personal atau, sektor personal sosial atau sektor sosial, sektor motorik halus, sektor bahasa, dan motorik kasar ya. Nah, penyesuaian diri dengan masyarakat dan memperhatikan terhadap kebutuhan perorangan itu adalah sektor sosial, motorik halus adalah koordinasi mata, tangan, memainkan benda-benda kecil dan pemecahan masalah, bahasa, mendengar, mengerti dan menggunakan bahasa, motorik kasar adalah duduk, jalan, melompat dan gerakan umum, otot kasar ya. Nah, ini adalah DDST. Kalau DDST tadi dia lebih ke 105 pertanyaan ya, 105 butir pertanyaan. Terus kalau Denver ini ada 125 butir. Sebenarnya semua sektornya ada, tapi kalau di Denver ini dia lebih detail dan lebih rinci gitu. Kalau yang tadi karena dia digabung, kalau Eee, usia ini dia apa, usia segini dia apa aja. Karena dia digabung setiap motoriknya itu dicampur dalam per usia dan memang sebenarnya penggunaannya kalau memang belum terbiasa memang lebih enak menggunakan DDSC karena dia kuesioner tinggal kita iya tidak iya tidak. Nah kalau Denver nanti coba kalian lihat ya. Nah, ini adalah tujuan pemeriksaan Denver ya, untuk identifikasi perkembangan pada, sektor dilakukan paling sedikit 3 uji ya. Coba pada item yang paling dekat di sebelah kiri garis usia dan tiap uji coba ditebus garis usia. Nah, nanti akan, misalkan usia nanti akan saya kasih contohnya ya, usianya 1 tahun, nanti di bawah kita tarik 1 tahun dan yang kita ukur adalah yang kita lewati garisnya itu. Boleh maju dengan item yang paling dekat, atau kita mundur di item yang paling dekat itu boleh. Tapi misalkan pengukuran anaknya 1 tahun, "Bu, saya mau ngukur dia yang 3 bulan." Jangan, itu terlalu jauh. Orang tuanya pun juga pasti sudah lupa ya anaknya sudah bisa melakukan apa di usia 3 bulan ya. Nah, untuk menentukan anak yang relatif lebih, misalkan pada sektor dilakukan paling sedikit 3 uji. Coba pada item yang paling dekat di sebelah kiri garis serta tiap uji coba yang ditembus dengan garis usia. Misalkan gini, garis usianya tadi dia misalkan motorik halusnya dia sudah bisa, menggenggam tangan misalkan gitu ya. Oh coba kita mundurkan ke bawah. Itu maksimal 3 bukan maksimal, paling sedikit itu tiga item yang berdekatan itu diuji. "Bu, saya mau ujinya 10." "Ya silahkan kalau ibunya masih ingat ya." Nah, lanjutkan melakukan uji coba ke kanan dari setiap ujian, coba yang lewat, dalam satu sektor hingga mencapai 3 yang gagal. Nah, misalkan gini, yang sebelumnya boleh kita 3 atau minimal 3 ataupun sama. Nah, untuk misalkan dia usianya 1 tahun, saya mau mencoba dia 1 tahun 1 bulan, silahkan nggak apa-apa. Itu, ada berapa misalkan dia yang gagal, kalaupun usianya 1 tahun, tapi dia sudah mampu melakukan untuk pemeriksaan 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 3 bulan gitu. Ya nggak apa-apa silahkan, dilanjut, pemeriksaannya aja sampai dia menemukan beberapa yang dia gagal pada, uji coba yang ke arah kanan ya. Nah alatnya sama ya, sama seperti tadi, seperti, KPSP. Nah, ini adalah unsur tes pada format tes ya. Di situ nanti di gambarnya ada, usia ini, presentasi usianya ya, maksudnya, dia tuh sudah mampu atau belumnya itu dilihat dari sini nih. Nanti di Eee, nanti saya share juga gambarnya di grup atau kalian dapat yang lebih jelas juga nggak apa-apa nanti share di grup ya. Nah ini adalah, ini yang sedang berjalan 25 sampai 75% ini adalah berarti itu anaknya sedang berjalan. Maksudnya, eee, sektornya sedang berjalan. Nah apabila dia sudah masuk ke 75 atau 90% berarti anaknya itu sudah melewati untuk itu, sudah melewati, eee tahap perkembangannya itu. Ini yang harus kita lihat apakah anaknya sudah mampu atau belum pada saat 75 sampai 90%. Unsur tes pada format tes, anak-anak normal maupun melewati tes pada setiap unsurnya ya.
Persiapan adalah menyiapkan unsur tes, menyiapkan orang tua dan pengasuh. Sebenarnya itu saya bilang tadi boleh orang tuanya, boleh pengasuhnya asalkan memang kooperatif. Menghitung usia anak, membuat garis usia, terus menyesuaikan garis usia yang prematur, yang normal, terus menentukan unsur-unsur tes yang akan dilakukan. Nah, ini adalah menghitung usia anak. Langkah satunya adalah satu menentukan tanggal lahir anak, tanggal pengetesan apakah anak lahir prematur, untuk anak usia kurang dari 2 tahun, prematurnya berapa minggu, nanti kita akan belajar di sini. Nah, ini untuk anak yang dengan lahir yang normal. Seperti yang saya bilang tadi, dia tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 3 Maret 2022, terus tanggal pemeriksaannya adalah 3 Agustus 2004. Oh, ini tanggal lahirnya, sorry. Oh, ini tanggal lahirnya ya. Tes hari ini tanggal lahir anak 3 Maret 2004, terus 3 Agustus 2004. Oke, dia tanggal ini adalah tanggal lahir anaknya. Tanggal lahir anaknya yang atas ya, sorry. Nah, inilah hari tesnya ada di bawah. Nah, yang kita tulis duluan adalah hari tesnya, ya. Jangan pas tanggal lahir anaknya, nanti nggak akan ketemu, nggak akan ketemu usia anaknya. Yang kita tulisnya adalah seperti yang di KPST tadi ya, tahunnya dulu, terus bulan, terus hari. Setelah itu tanggal lahir anak, bulan, terus hari. Nah, kalau ini lebih enak, kita hitung yang harinya dulu ya, jangan hitung langsung tahunnya, kita hitung yang harinya dulu. 29 dikurang 3 berarti 26, 6 dikurang 3 berarti 3, 2007 dikurang 2002 berarti 5. Nah, usia anak tersebut 5 tahun, 4 bulan. Itu lebih enak karena memang tidak ada yang min ya di situ. Nah, oke, kita lanjut yang bawah. Nah, tanggal tesnya itu adalah tanggal 2007 bulan 6 tanggal 29. Nah, dia lahirnya 2004 bulan 8 tanggal 31. Nah, 31 itu 29 dikurang 31 kan nggak bisa. Ya, jadi 29-nya itu ditambahin dulu 30 hari. Jadilah 59, 59 dikurang 31, dapatlah 28. Nah, di sampingnya kan bulan tuh ada yang 6 dikurang 8, 6 dikurang 8 kan nggak bisa, ya. Jadi 6 ini sebenarnya udah dipinjam 1 bulan sama yang hari. Ya, jadi di sini 5, 5 ditambah 12, 12 dapat dari mana? Kita minjam ke tahunnya. 1 tahun itu kan ada 12, berarti 12 kita sorry, ini kan 1 tahun ada 12, tadi kan ini 5 karena 1 bulannya udah dipinjam sama hari, berarti ini 12 ditambah 5 ya, jadinya 17, 17 dikurang 8 berarti dia 9. Nah, 2007 dikurang 4 kan harusnya 3 ya, karena 2007-nya tadi setahun udah dipinjam sama bulan, udah dipinjam sama dia setahun, udah dipinjam sama bulan setahun, berarti di sini hanya ada 2006, 2006 dikurang 4 berarti 2. Usia anak tersebut adalah 2 tahun 10 bulan. Nah, ini untuk, bayi yang prematur ya, prematurnya itu mau usia nanti saya ajarkan untuk yang terbaru ya, nah dia tanggal lahirnya itu 25 September 2005, di 2005 dia prematurnya 4 minggu ya. Oke, tanggal tesnya itu 2007 bulan 6 tanggal 29, dia lahirnya 2005 bulan 9 tanggal 25. 29 dikurang 25 berarti 4 hari, 6 dikurang 9 kan nggak bisa ya, berarti dia minjem ke sini, berarti di sini jadi 17 dikurang enggak, sorry nggak minjem ya. Ini kan tadi ini kan tetap ya 6 karena, yang hari nggak minjem, berarti 29 dikurang 25 berarti 4 hari. Nah, di sini 6 dikurang 9 kan nggak bisa kita minjem lagi setahun di sini, 12 ditambah 6 berarti 18, 18 kurang 9 berarti 9 di sini. Nah, jadinya di sini kan jadi 2006 ya, karena memang dipinjam setahun sama 6 tadi kan. 2006 dikurang 5 berarti 1 tahun 9 bulan 4 hari. Nah, penyesuaian menjadi karena dia prematurnya 4 minggu, berarti kita kurangi yang bulannya. Jadi usianya dia adalah 1 tahun 8 bulan 4 hari. Gitu ya. Ini adalah membuat garis usia, formatnya dan skalanya, menyesuaikan garis usia pada prematur, buat garis usia dengan yang sesuai, terus menentukan unsur tes yang akan dilakukan, semua unsur tes yang dilewati garis usia, 3 tes yang lulus dan 3 unsur tes yang gagal ya.
Nah, jadi kita boleh maju ke depan, boleh boleh mundur atau kita maju ya. Persiapan orang tua dan anak, membina hubungan dengan orang tua dan pengasuh anak, membantu anak senyaman mungkin saat pengetesan. Sebelum tes, 3 hal penting dijelaskan pada orang tua. Tes untuk menentukan perkembangan anak saat ini. Tes perkembangan adalah bukan tes IQ dan anak tidak harus lulus semua dengan tes yang diberikan gitu ya. Terus, 46% dari screening ini didapat dari hasil yang bertanya kepada orang tua. Walaupun demikian sebaiknya mengamati dan observasi langsung, itu lebih objektif sebenarnya ya. Nah, jangan lakukan tes apabila anak sedang sakit, mengantuk, capek, lapar, atau sedih, karena akan mempengaruhi hasil tes nantinya. Terus ini adalah urutan pelaksanaan tesnya, ada sektor personal, motorik halus ya, sektor bahasa dan motorik kasar ya. Nah, ini kalau di KPSP tadi adalah eee, SM sama P. Nah, kalau di, eee, Denver itu ada P sama F ya, P, F, sama R. Nah, P itu dia lulus, F itu dia gagal, R itu dia menolak ya. OP itu adalah opportunity, tidak ada kesempatan ya. Terus ditulis di atas tanda 50% pada setiap kotak unsur tes ya. Nah, kalau P itu misalkan anak bisa melakukan, kita tulis nanti di atasnya itu P. Kalau F, oh berarti anak yang bisa melakukan, kita tulis F di situ. R, anaknya menolak, berarti kita tulis R. Kalau misalkan tidak ada kesempatan, misalkan gini, anaknya kita janjian jam 10, ternyata jam 10 anaknya udah pulang, berarti itu tidak ada kesempatan gitu, ditulis di tanda 50% seperti yang di depan tadi 25, 50 sampai 75 sampai 90%. Delay atau keterlambatan adalah apabila dari sebuah unsur tes gagal ya di bagian kiri dari garis usia. Nah, misalkan pada saat di motorik halus ternyata ya ada yang eh, gagal, berarti dia ada keterlambatan di situ. Delay digunakan untuk mengartikan hasil screening perkembangan. Delay pada formulir tes ditandai dengan memberikan arsiran hitam pada bagian akhir kanan dari kotak unsur tes. Apabila garis usia menyentuh ujung kanan pada kotak unsur tes tidak termasuk delay ya. Nah, gini. Nah, ini adalah hasilnya nanti ya. Apakah dia ada keterlambatan atau tidak dalam setiap sektor itu dari kita menghitung P-nya berapa, F-nya berapa. Nah, itu baru kita bisa hitung apakah dia memang delay atau tidak ya. Nah, ini, pas itu anaknya udah mampu ya, dia mampu melakukan, gagal itu anak tidak dapat menguji coba dengan baik atau ibu pengasuhnya juga tidak bisa. Terus opportunity seperti tadi ya, tidak ada kesempatan. Terus R itu adalah menolak. Nah, ini adalah P ya, apabila anak bisa melakukan, ini adalah di depannya, misalkan ini adalah garis pemeriksaan kita. Ini adalah garis pemeriksaan kita, ini adalah yang kita ujikan. Yang saya bilang, apakah kita mengujinya di depan, atau kita kita di depan atau di belakang. Nah, pada saat kita mengujinya ke arah kanan atau ke depan, ternyata anaknya udah mampu melakukan, ya. Anaknya udah mampu melakukan, berarti kita tulis P di sini. Tulisnya adalah di angka, di sini kan 25, ini 50, 75, 90. Kita tulisnya di 20, di angka 50-nya ya. 25, 5, eh, so, eh, 25, 50, 75, 90 ya. Kita tulisnya di sini berarti dia P, karena anaknya sudah mampu melakukan ya. Terus, nah ini adalah penilaian ya. Penilaian norma bila anak gagal atau menolak uji coba di sebelah kanan garis umur lewat gagal atau menolak pada 25 sampai 75 persentil. Itu masih bisa dikatakan normal ya. Itu masih bisa dikatakan normal. Nah, apabila misalkan dia ini adalah garis usianya dia. Ya, ini adalah garis usianya dia, ternyata dia tidak mampu melakukan, berarti kita tulis F di sini ya. Tapi kalau misalkan, dia mampunya masih 25% atau masih mampunya itu belum nyampai, dia, kita bisa dikatakan normal apabila persentilnya masih 25 sampai 75%. Tetapi apabila misalkan dia, tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan sampai 90%, berarti itu bisa kita katakan gagal gitu ya. Ini masih bisa dikatakan normal kalau dengan garis seperti ini.
Nah, ini adalah peringatan ya apabila di persentil sampai ini adalah, peringatan ya, bukan gagal ya. Apabila misalkan persentilnya 75 sampai 90%, ternyata, anaknya masih belum mampu melakukan, ini sebenarnya sudah mengarah ke gagal, tapi kita masih memberikan tanda peringatan pada anak tersebut ya. Nah, ini adalah anak itu dikatakan gagal. Misalkan gini, ini adalah garis usianya dia. Garis usianya harusnya dia sudah mampu melakukan ini, karena ini udah lewat di usianya dia. Tetapi ternyata anaknya masih bisa tetapi anaknya, eee, hanya mampu melakukan di persentil tetapi anaknya, hanya mampu melakukan di persentil yang 25%. Harusnya dia udah mampu semua melakukan ini ya, tetapi anaknya belum mampu, berarti ini sudah dikatakan gagal ya. Ini udah dikatakan F ya, bila anak gagal atau menolak melakukan uji coba yang terletak di sebelah kiri garis umur, keterlambatan ditandai dengan, memberi warna pada akhir kotaknya, itu warnanya hitam. Nah, oke, kita ulangi lagi ya. Nah, ini, apabila seorang anak lewat atau uji coba yang terletak di kanan garis umur, dinyatakan perkembangan anak lebih pada uji coba tersebut. Karena pada uji coba tersebut di mana kebanyakan anak lainnya belum mampu melewati, ini dia usianya, tapi dia udah mampu melakukannya, berarti dia, normal ya pada anaknya tersebut. Terus, nah ini juga penilaian normal ya, dia masih punya, persentilnya 2, persentilnya masih 25, dia persentilnya 25 sampai 75 persentil ya. Dia 25 sampai 75 persentil, anaknya udah mampu, dia misalkan anaknya udah mampu kita tulis P, ataupun anaknya belum bisa, dia masih gagal di sini, dia belum mampu ya. Dia belum mampu, tapi persentilnya masih 25 sampai 75%, itu masih masih kita katakan normal karena dia masih punya kesempatan untuk mengejarnya sampai persentilnya 90% ya. Nah, ini adalah peringatan apabila, dia udah di 75 sampai 90%, tapi dia masih belum mampu, tapi dia masih punya kesempatan nih, masih punya kesempatan sedikit, berarti dia masih dia sudah termasuk dalam peringatan, tapi belum bisa kita katakan dia gagal, karena dia masih punya kesempatan dalam satu kotak ini nih. Masih ada ya, masih ada persentil 90%. Tetapi kalau ini udah pindahnya ke sini, nah udah pindah ke sini, garis usianya udah lewat. Tapi dia belum bisa melakukan di sini, berarti di sini F, ya. Karena garis usianya udah lewat, harusnya udah mampu, ya. Dia udah harus mampu, harusnya dia udah di sini, kotak di sini dia udah harus bisa melakukan, gitu ya. Jadi di ini bisa kita katakan F. Nah, ini adalah langkah-langkah mengartikan hasil tes. Tandai setiap delay dengan mengarsir bagian ujung, unsur tes ya. Misalkan gini, yang tadi, nanti saya lihatkan bagannya, mungkin teman-teman juga udah tahu bagannya seperti apa ya. Terus, yang penting di tesnya itu kalian tulis nanti R, F, dan lain sebagainya. Terus hitunglah jumlah sektor yang mempunyai 2 atau lebih delay-nya. Misalkan sektor bahasa ternyata kita dari pemeriksaannya ada 5 kotak yang kita periksa, ternyata dia berapa delay-nya, ya. Dia delay-nya ada berapa di situ. Nah, kita akan menghitung, di situ apakah memang delay pada sektor tersebut atau memang dia masih punya kesempatan. Hitunglah jumlah sektor yang mempunyai satu delay atau ditambah dengan tidak ada unsur tes yang lulus pada unsur-unsur yang dilalui pada garis yang sektor yang sama. Artikan hasil tes dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini adalah abnormal ya. Didapatkan 2 atau lebih keterlambatan pada 2 sektor atau lebih. Misalkan dalam sektor bahasa itu dia keterlambatannya ada 2 kotak yang dia terlambat ya, berarti dia di situ udah abnormal ya, berarti memang sudah ada keterlambatan. Atau dalam satu sektor didapatkan 2 atau lebih keterlambatan ditambah satu atau lebih sektor dengan satu keterlambatan dan pada sektor tersebut. Tidak ada unsur tes yang lulus pada kotak yang terpotong dengan garis yang vertikal usia. Nah, jadi pada saat dia ditarik garis pada kartu Denver-nya itu nanti, dia nggak ada yang lulus di situ, semuanya gagal ya. Terus ditambahkan satu lagi ke belakang atau ditambahkan ke belakangnya lagi, ternyata dia tetap gagal.
dan pada saat di garis usia yang dia lewati ternyata dia juga belum mampu melakukan, berarti itu sudah terjadi abnormal ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah garis usianya dia. Garis usianya dia berarti dia di garis usianya ini dia ada 3 keterlambatan F, 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 berarti dia ada 3 keterlambatan tersebut. Atau nah dia di garis usia di bawahnya ini misalkan sektor apa? Misalkan ini sektor bahasa. Di sektor bahasa itu dia keterlambatannya ada 3. Nah, di sektor misalkan di motorik halus, di atas itu sektor sosial dia keterlambatannya 3, berarti 3 ya. Terus sektor bahasa dia mampu misalkan melakukan. Terus di sektor motorik kasar dia gagal semuanya. Terus di sektor motorik halus misalkan dia ada yang bisa, berarti dia termasuk keterlambatannya adalah di sektor motorik halus dan motorik kasar misalkan begitu ya. Ini termasuk dalam keterlambatan ini tidak ada masalah di sektor ini, dia tidak ada masalah, dia adanya masalahnya di hanya sektor yang ini saja ya. Terus ini adalah garis usianya. Nah, ini dia nggak bisa, ini nggak bisa, ini juga termasuk ke dalam keterlambatan ya. Dia bisa hanya, dia hanya bisa satu ya, dia hanya bisa satu di, satu kotaknya saja pada sektor misalkan motorik halus, tapi yang lainnya dia nggak bisa. Dia yang ini bisa, tapi sudah memasuki usia persentil, itu pun dia sudah gagal ya. Kalau yang ini, karena memang ada keterlambatan kita kasih garis yang hitam. Ini dia normal karena P-nya dia ada 2, F-nya yang gagalnya dia hanya satu. Terus ini keterlambatan ya, P-nya dia hanya satu yang dia mampu, tiga-tiganya dia nggak bisa. Di sini juga udah diarsir ya, udah digaris hitam karena sudah jauh melewati, garis usia, jadi dia sudah bisa dikatakan gagal. Nah, ini dia ada 2 keterlambatan, garis usianya udah lewat ya, tapi dia belum bisa melakukan. T1, 2 sektor personal itu abnormal ya, sama yang tadi saya artikan. Nah, mengartikan hasil tes diinterpretasikan meragukan jika bila satu sektor didapatkan 2 atau lebih keterlambatan. Nah, bila pada ini kalau yang ini tadi yang abnormal, ini adalah meragukan ya. Bila pada satu atau lebih sektor didapatkan satu keterlambatan pada sektor yang sama tidak ada unsur tes yang lulus. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah, ini yang meragukan. Ini dia F, ini dia keterlambatan ya. Ini dia keterlambatan. Nah, ini F dia, F ini juga F. Keterlambatannya ada 2 atau, ada 2 dalam satu sektor. Nah, ini juga meragukan. Terus, satu keterlambatan dan tidak melewati garis usia. Nah, ini dia sudah keterlambatan. Ini dia, ya ini dia keterlambatan, ini dia normal. Nah, 2 normal, 2 keterlambatan. Nah, ini juga, meragukan hasilnya benar atau tidak, gitu ya. Nah, terus, di sini, juga ada 2 keterlambatan ya, di sini juga ada 2 keterlambatan, ini ada 2 keterlambatan. Nah, di sini juga harus kita evaluasi, apa yang salah? Apakah memang kita salah pengukuran atau memang, apa yang terjadi pada anaknya? Meragukan karena didapat 2 keterlambatan pada sektor bahasa. Nah, oke, ini sektor bahasanya ada 2 keterlambatan, ini benar atau tidak? Tapi satu sektor ini dia, eee satu sektor ini dia bisa melewati ya, dia bisa melewati sektor ini, tapi yang duanya keterlambatan. Nah, misalkan terus untuk set yang kedua, nah ini motorik halus ya, motorik halus itu dia 2 sektornya itu ada yang keterlambatan, tapi tidak ada yang normal pada dilewati garis usia itu dia tidak ada yang P ya. Harusnya kalau memang dia normal, nah seperti ini ya, seperti ini dia P-nya ada.
Dia memang ada F di sini, tapi dia ada yang normal, ada P-nya gitu ya. Jadi ini meragukan benar atau tidaknya. Nah, ini mengartikan hasil tes yang normal. Normal yang tidak tercantum dalam kriteria hasil tes. Semua yang tidak tercantum dalam kriteria hasil tes abnormal, meragukan ataupun tidak dapat dites. Nah, ini adalah normal ya. Semuanya P. P-nya lebih banyak dibanding F. Ya, ini motorik sosialnya motorik sektor sosialnya dia berhasil semua, sektor motorik halusnya dia berhasil semua, bahasa dia memang ada. Nih di sini gagal satu, tapi dia yang pada saat garis usia dia sudah mampu melakukan walaupun persentilnya dia masih besar di sini. Ini motorik kasar 3, sektor 3 di belakangnya dia sudah mampu melakukan, ada memang dia F di sini, tapi persentilnya dia masih ini sekitar 50% ya. 75 ini 90 berarti dia di sini belum ini masih C ya, peringatan, tapi belum bisa dikatakan ini keterlambatan gitu. Ini kita katakan normal ya. Hasil tes diinterpretasikan tidak dapat dites jika apabila terjadi penolakan dalam jumlah banyak pada unsur tes sehingga menyebabkan hasil tersebut menjadi meragukan atau abnormal. Misalkan anak tersebut nggak bisa di motorik, misalkan kita hanya mampu mengukur di sektor motorik halus ya, motorik bahasa sama motorik sektor motorik kasar dan bahasa dan sosialnya dia nggak mau, kita hanya dapat satu sektor sosial saja misalkan gitu. Berarti kita tidak bisa melanjutkan karena nanti hasilnya juga pasti akan meragukan, gitu. Ini tidak dapat dites ya. Nah, ini meragukan ya, ya. Ini meragukan jadi tidak bisa kita lihat hasilnya. Ini harus dilakukan pemeriksaan ulang ya. Ini harus kita lakukan pemeriksaan ulang, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan kepada anaknya. Tidak bisa kita lakukan dalam 1 hari itu kita udah melakukan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan lagi nggak bisa, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini akan ada video tentang, format Denver-nya ya. Nanti eee, akan saya share setelah ini ya. Mungkin itu saja untuk, materi dari PPT-nya ada 2 teori tadi. Setelah ini kita akan belajar bagaimana cara mengukurnya ya.